Awal tahun Yamaha langsung gaspol karena dia langsung meluncurkan motorsport andalan mereka di kelas 250 cc. Ini dia Suzuki Yamaha R3 Yamaha R25 deh. Perubahan paling kentara tentunya ada pada bagian desainnya karena udah ngikutin RDNA desain dari Yamaha. Jadi udah mulai ngikutin kakaknya kayak R9, kayak R1 GYTR ya, atau Genuine Yamaha Technology Racing. Nah, jadi mukanya nih udah persis banget muka Yamaha R3 yang ada di luar yang udah kalian lihat sebelumnya pasti. Dan untuk lampu proyektornya ini bisa kita setting atas bawah sama kiri kanannya. Jadi bisa horizontal, bisa vertikal juga. Nah, udah keren ya lampu proyektornya dibandingkan dengan lampu sebelumnya yang mukanya masih kayak E15 Fitri tapi dilebarin gitu. Makanya jadi agak kurang masuk. Sementara yang ini desainnya kan udah tajam-tajam, udah keren. Dan soal perlampuannya ya udah kalian lihat sendiri. Kalau perlampuannya udah full LED bahkan sampai ke sen-sennya ya. Dan udah ada hazard juga. Tapi sayang untuk lampu plat nomor belakang itu masih bohlam. Dan udah kalian lihat juga kalau misalkan spek R25 ini udah versi Indonesia karena dudukan plat nomornya di jidat. Biasanya jelek banget emang Indonesia tuh regulasinya. Masuk ke bagian kakinya. Untuk suspensi depan masih sama persis, jadi upside down dengan inner tube ukurannya 37 mm. Terus ini masih dibalut warna emas ya untuk tabungnya. Lalu bagian pengereman itu disc brake depan belakang dan udah dual channel ABS. Sementara untuk velgnya masih sama yang sebelumnya, 17 inci depan belakang dengan profil ban 110/70 di depan dan 140/70 di bagian belakang. Oh iya, suspensi belakangnya juga nggak ada perubahan sama sekali, dia masih monoshock. Dan rangka-rangkanya, dimensinya itu hampir mirip-mirip, bahkan rangkanya sama persis dengan MT25 yang sebelumnya. Dimensinya itu cuma bertambah di bagian lebarnya aja, itu bertambah 5 mm. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang paling penting di perubahan MT25 generasi terbaru ini, yaitu soal mesinnya. Memang masih kelas 250 cc, kubikasinya tidak bertambah sama sekali, masih sifatnya overbore, tapi standar emisinya sudah berubah jadi Euro 5+. Setelah sebelumnya itu cuma Euro 3. Nah, karena standar emisi sudah berubah, tentunya ada perubahan-perubahan di bagian mesinnya. Seperti sensor O2-nya sudah makin bertambah, lalu untuk bagian knalpotnya itu udah ada double catalyst, jadi untuk lagi-lagi mengikuti standar emisi Euro 5+, dan kapasitas olinya juga bertambah 0,2 liter atau 200 cc. Emang jadi lebih berat ya, tapi kapasitas olinya bertambah ini fungsinya untuk mereduksi suara mesin. Lagi-lagi biar standar emisinya terpenuhi Euro 5+-nya. Dan fakta menarik ya, di mesin generasi terbarunya ini sebenarnya udah muncul di Indonesia sejak 2021. Tapi sayangnya cuma buat ekspor ke Turki sama Jepang doang. Karena R25 ini adalah produk pertama Yamaha yang mesinnya sudah ngikutin standar mesin global. Yang dulunya Euro 3 masih belum standar global, sekarang udah ngikutin Euro 5+. Nah, gak cuma itu aja perubahan di bagian mesin, tapi detail-detail mesinnya pun berubah banyak sampai gua perlu catatan karena saking banyaknya nih ya. Jadi maaf banget gua baca di HP karena udah gue catat semua perubahan yang ada di mesin R25 terbaru ini. Yang pertama itu intake manifoldnya udah berubah, lalu di bagian cylinder headnya itu dia bagian material dan strukturnya juga udah berubah. Klep lebih pendek dan pola pistonnya jadi lebih pipih dibandingkan dengan mesin generasi awalnya. Dan camshaft juga berubah, throttle body berubah, air intake-nya diperpanjang, dan ada kanister untuk menangkap uap bensin lagi-lagi untuk memenuhi standar emisi Euro 5+-nya. Lalu koplingnya udah berubah, jadi udah ada assist dan slipper clutch, jadi perpindahan koplingnya jadi lebih ringan. Dan mufflernya lagi-lagi yang tadi gua di awal sebutin, itu udah ada double katalis, jadi udah strukturnya berubah nih soal knalpotnya. Bak oli kapasitasnya naik 0,2 liter atau 200 cc, jadi struktur berubah juga. Dan magnetnya pun juga berubah dari yang awalnya cuma 11 pieces ya, jadi 22 pieces. Makanya bobotnya bertambah jadi 169 kg atau naik 3 kg dari Yamaha R25
yang sebelumnya. Lalu soal keluaran tenaganya sebenarnya berkurang sedikit karena lagi-lagi standar emisi Euro 5+, jadi mesinnya agak dicekek sedikit. Jadi keluaran tenaganya jadi 35,8 PS dengan torsi 22,6 Nm. Berkurang memang, tapi untuk redline-nya ya itu berada di zona 14-15 ribu RPM. Jadi walaupun zona redline itu ada di 14.000 RPM, tapi tenaga dan torsi puncak itu bisa didapatkan di 12.000 atau 10.000 RPM. Oke, jadi itu dia soal perubahan di bagian mesin. Sementara soal kubikasi, terus sifat overbore-nya, dan kompresinya masih tidak berubah sama sekali. Dia 11,6:1, masih berpendingin cairan juga atau liquid cooled. Dan sekarang kita mulai bahas soal ergonomi berkendaranya. Sekarang gue yang tingginya 164 cm ini mau naik Yamaha R25 yang tinggi joknya itu 780 mm. Jadi sebenarnya tinggi joknya masih sama dengan Yamaha MT25 yang sebelumnya. Tapi karena perubahan di bagian lebar joknya, dia berkurang 8 mm di bagian joknya sini, bagian depan. Sementara untuk side bodinya ya, atau bodi sampingnya itu berkurang 13 mm. Jadi motornya bisa kita jepit lebih ramping. Nah, makanya gue bisa menapak hampir sempurna di motor sport fairing yang tingginya 780 mm ini joknya. Oke, overall ya tentu posisi berkendaranya duduk, terus posisi kakinya ada di tengah nih, persis di bawah bokong. Jadi nggak terlalu yang ke belakang-belakang banget, nggak terlalu nungging. Tapi karena posisi stangnya ya, underyoke, jadi dia bener-bener lumayan agak pegel kalau berkendara lama di Yamaha R25 ini. Mungkin bakal kita coba jalan jauh kali ya kalau udah dipinjemin. Sekarang kita lanjut ke panel instrumen. Jadi tombol-tombolnya di sebelah kanan si Yamaha R25 ini ya. Nah, ini ada engine cut off juga nih, udah kayak ala-ala moge. Jadi cut off, terus ke bawahnya starter, dan ada tombol hazard. Tuh. Mogeable. Sebelah kirinya tombol pass beam, lampu jauh, lampu dekat, tombol klakson yang kecil, mungil, dan tombol sen yang paling bawah. Sekarang kita nyalain speedometernya. Speedometer masih monokrom ya, dia cuma negatif display aja, bukan layar TFT atau panel digital, tapi menampilkan informasi-informasi penting seperti misalkan posisi gigi, terus tachometer, dan ini redline yang tadi gue bilang ya, zonanya 14.000 sampai 15.000 RPM, ada indikator jam juga, terus speedometer, ada trip oli, odometer, trip 1, trip 2, trip bensin, sama konsumsi bahan bakar dan rata-ratanya. Oke, lanjut lagi, indikator bensin sebelah kanan sama indikator suhu radiator yang paling kanannya. Dan sisanya paling ada indikator lampu sen, lampu jauh, terus indikator cek engine, dan indikator gigi netral. Dan ada fitur yang nggak ketinggalan juga, yaitu penambahan fitur Y Connect. Jadi udah bisa tersambung lewat smartphone ya, sama-sama kayak saudara Matic-nya, sama R15 juga sih adeknya, itu juga udah ada di R25 ini. Dan ada fitur pengecasan USB Type A, jadi bisa buat nyolok ngecas HP kalian, atau ada nggak sih orang-orang yang pakai motor sport gini buat touring? Coba komentar di bawah, kali bisa aja buat nyolok GPS gitu ya. Dan lanjut lagi bagian belakang. Tangkinya ini cuma cover doang, ada ciri khas sirip-sirip DNA Yamaha R-nya, dan kapasitasnya masih 14 liter. Nggak berubah sama sekali, karena kubikasi mesinnya juga nggak berubah sama sekali. So, itu dia perubahan detail yang ada di Yamaha R25 tahun 2025 terbaru ini. Gimana menurut kalian? Dan soal harganya, kalian bisa langsung cek aja pin komen di bawah sini. Jadi gimana menurut kalian R25 terbaru ini? Apakah kalian sudah menyiapkan tabungan kalian untuk nyisihin buat cicilan R25 ini? Dibandingkan dengan susu anak kalian? Komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video selanjutnya dari Autoreflex. Gue Boga Satrio. Dadah. Anjay. Bisa makin gitu. Cosplay jadi Aldi Satya Mahendra.